Adik-adik kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat ya dalam belajarnya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai teks persuasi. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Dan itu berarti teks persuasi bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan kemampuan untuk bisa memengaruhi orang atau berpersuasi sangat penting kamu kuasai. Misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Agar kamu lebih mengerti tentang teks persuasi, maka mari kita bahas bersama. Teks persuasi. Teks persuasi bisa dipahami sebagai teks yang bersifat membujuk secara halus supaya orang menjadi yakin. Teks persuasi bisa dipahami sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain, atau teks persuasi bisa dipahami sebagai teks yang berisi ajakan atau larangan. Untuk itu, bagaimana dengan pengertian dari teks persuasi? Jadi, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Teks persuasi juga salah satu teks atau tulisan yang bertujuan untuk memengaruhi pembacanya. Dan tentunya di dalam teks persuasi biasanya terdapat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Saran, apa sih itu saran? Jadi adik-adik, saran adalah pendapat atau usul atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Sedangkan ajakan adalah anjuran atau permintaan supaya berbuat sesuatu. Lalu, arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Dan pertimbangan adalah sebuah pendapat tentang baik buruknya sesuatu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ciri dari teks persuasi. 1. Teks persuasi adalah suatu teks yang berusaha meyakinkan pembacanya. 2. Teks persuasi berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si penulis. 3. Pada teks persuasi harus ada bukti dengan data dan fakta. Apa sih gunanya data dan fakta? Agar si pendengar atau pembaca dapat percaya dengan argumen atau dengan persuasi yang kamu berikan. Keempat, di dalam teks persuasi tentunya menggunakan kalimat persuasif, yaitu menggunakan kata-kata ayo, mari, lakukanlah, janganlah, hindarilah, atau yang berakhiran lah. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks persuasi, sama seperti teks lainnya. Teks persuasi tentunya dibangun oleh suatu struktur. Struktur yang pertama, tesis. Jadi, tesis berisi tentang pengenalan isu atau masalah yang akan dibahas penulis pada teks. Struktur yang kedua, argumen. Argumen berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung isu atau masalah yang dibahas. Argumen tentunya dilengkapi dengan fakta. Ketiga, rekomendasi. Rekomendasi berisi tentang ajakan penulis terhadap pembacanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebahasaan teks persuasi. Jadi, adik-adik, pada teks persuasi terdapat kebahasaan yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas.
seperti karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, akibatnya, dan yang lain. Mari kita perhatikan contoh berikut. 1. Kita harus belajar yang rajin karena dengan belajar kita dapat mengingat pelajaran yang telah kita dapatkan di sekolah. Pada contoh pertama ini, jelas terdapat konjungsi kausalitas karena. Contoh yang kedua, pendidikan karakter dapat dimulai di lingkup keluarga, sehingga lingkup sekolah tinggal mengembangkan dan memperkaya. Pada contoh yang kedua, terdapat konjungsi kausalitas sehingga. Kemudian, kebahasaan teks persuasi lainnya yaitu menggunakan kata persuasif. Kata persuasif atau ajakan ditandai dengan kata ayo, mari, dan kata yang berimbuan lah. Nah, contoh pertama, kita lihat kata ayo. Ayo kita patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kesehatan kita selalu terjaga. Contoh yang kedua, marilah. Marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang ketiga, kata mari. Mari bersama kita jaga kebersihan kelas kita. Pada contoh ini terdapat kata persuasif ayo, marilah, dan mari. Berikut, mari kita perhatikan sebuah contoh teks persuasif yang berjudul Utamakan Belajar dan Kurangi Bermain Game. Terlihat pada paragraf pertama berupa tesis. Tesis berisi mengenai pengenalan isu yang dibahas si penulis, yaitu pada teks ini berisi isu tentang siswa yang lebih memilih bermain game dibanding belajar. Padahal belajar menjadi kewajiban setiap murid atau peserta didik. Lalu pada struktur kedua yaitu argumen, berisi pendapat penulis yang didukung oleh fakta agar pembaca percaya pada argumen yang diberikan si penulis. Pada argumen ini berisi data atau fakta mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan, yaitu sekitar 86% anak berusia 13 hingga 18 tahun lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain video game. Penelitian ini dilakukan terhadap 963 orang tua remaja atau usia 13 hingga 18 tahun. Jadi jelas ada argumen berupa faktanya, lalu diberikan pendapat mengenai dampak negatifnya. Lalu struktur yang ketiga, rekomendasi, yaitu berisi ajakan penulis untuk mengingatkan tugas utama murid itu apa sih? Di sini berisi ajakan bahwa sangat penting diingatkan kembali tugas utama seorang murid ialah belajar, lalu mengajak murid untuk utamakan belajar dibandingkan bermain game. Lalu bagaimana dengan kebahasaannya? Kita lihat pada paragraf 1 terdapat konjungsi kausalitas karena. Paragraf kedua terdapat konjungsi kausalitas akibatnya. Lalu pada paragraf ketiga terdapat juga konjungsi kausalitas oleh karena itu, karena, dan terdapat kata persuasif yaitu marilah. Maka dari itu marilah utamakan belajar dibandingkan bermain game. Jadi mari utamakan belajar dibandingkan bermain game. Boleh bermain game asalkan belajar jangan untuk dilupakan. Demikian pembahasan kita mengenai teks persuasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.